Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join di acara webinar Mind and Brain yang ke-6 dalam rangka World Mental Health Day, peringatan World Mental Health Day, Hari Kesehatan Mental Dunia, yang biasa dirayakan setiap tanggal 10 Oktober, dan biasanya sih perayaannya selama bulan Oktober. Jadi kalau teman-teman semua yang join di sini searching di Instagram, tuh banyak teman-teman kolega psikolog atau psikiater bikin acara edukasi di webinar atau di IG Live dan sebagainya. Dan pada episode ke-6 ini, saya lupa memperkenalkan diri ya, meskipun kayaknya nggak perlu ya, udah sering gitu. Oke, perkenalkan nama saya Firman Ramdhani, saya psikolog, saya suka sebut diri saya sebagai edukator, orang yang suka membuat konten edukasi di Mind and Brain. Mind and Brain sendiri adalah wadah edukasi terkait bagaimana cara pikiran dan otak kita bekerja. Kita ada YouTube dan ini akan kita publish di YouTube nanti mungkin setelah bulan Oktober kali ya. Setelah semua selesai, lalu nanti kita ada podcast juga meskipun masih baru mulai. Paling banyak di YouTube. Kita ada website juga, ada blog juga, ada tulisan-tulisan kita yang lumayan panjang dan kali lebar gitu ya. Dan untuk mempersingkat waktu, karena kita cuma 60 menit, supaya nggak terlalu banyak kuotanya teman-teman yang mesti dipakai buat acara kita, saya kali ini nggak sendirian, saya ditemani oleh rekan saya, Mas apa Bang dipanggilnya? Kalau membawa Afnan sih ritualnya Bang ya. Bang Haikal Kamil. Apa kabar Bang Haikal? Alhamdulillah baik, Bang Oke. Firman. Bang Haikal ini seorang creative planner yang punya bukan lagi disebut sebagai ini ya, sebagai artis kah? Bukankah? Public figure? Ya, kalau artis sih kayaknya profesi yang akhirnya tidak lekang oleh waktu, cuman menjadi fokus kali ini adalah seorang creative planner. Oke. Jadi kemarin waktu ditanya, kalau ditulisnya apa? Ditulisnya creative planner aja. Oke. Jadi sekarang lebih suka disebut creative planner ya. Mungkin sedikit kali-kali brief kesibukannya apa sekarang sebelum kita mulai. Oke, selamat malam semuanya. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesibukannya akhir-akhir ini memang selama 5 tahun ke belakang saya lebih banyak membangun karir sendiri di dalam dunia entrepreneurship, dan bidangnya memang lingkupnya agak luas ya. Tapi saya coba bikin pagernya adalah di halal lifestyle. Jadi saya bikin di fashion muslim, ada 2 brand yang saya urus, ada ZM Zaskia Meka sama Via by Zaskia Meka. Terus yang kedua ada dibilang halal lifestyle untuk skincare, saya punya Zam Cosmetic. Terus ada juga di bidang content creation, punya creative agency lah namanya, Kini Kreatif, juga baru dimulai. Apa namanya? Tapi Kini Kreatif. Kini Kreatif. Kini. Jadi bareng sama istri, terus ada usaha bantuin istri juga karena dia punya brand Namirah Label. Saya juga bantu menjadi petugas sibuknya lah ya, karena istri sekarang sudah makin banyak kerjaan untuk bikin konten, jadi untuk brand-brandnya secara bisnis itu saya ngurusin gitu. Terus kalau di bisnis sih itu ya memang yang lebih banyak, cuman kalau dalam kegiatan entertainment masih beberapa kali bikin host di beberapa acara quiz di televisi, tapi memang itu bukan jadi main job lagi sekarang sih gitu. Terus udah kayaknya itu sih. Oke. Good. Jadi luar biasa banget kesibukan lo kali. Lumayan, Man. Lumayan. Alhamdulillah. Anyway, kenapa saya undang Haikal? Karena tadi saya kenal Haikal dan memang sibuk banget ini orang. Dan kalau kita lihat Instagramnya sama istrinya itu aktif banget nih. Dan kayaknya pandemi nggak ngurangin kesibukan lo, ya malah nambah ya? Iya. Belum apa yang Kutanami yang lo punya itu? Iya.
Tanami ya itu kita bikin inilah kayak apa ya, social responsibility lah dari kita terhadap CSR. CSR lah, Oke. bukan corporate juga sih, tapi ya pokoknya kita mau giving back to society via Tanami gitu. Oke, mantap. Sama saya juga aktif di asosiasi produser film menjadi bendahara. Mantap. Oke, mudah-mudahan nanti teman-teman dapat banyak ilmu dari Haikal ya, dari Bang Haikal. Dan nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin bisa disampaikan via ada suara merdu. Gak Ada. apa-apa, di rumah kita saling memahami Iya. kok. Kalau ada yang mau bertanya nanti bisa via chat supaya nanti nggak tumpang tindih kalau misal di suaranya di onin nanti takutnya tumpang tindih. Dan feel free kalau emang ada yang mau bertanya, nggak usah nunggu sampai sesi tanya jawab, bisa langsung aja gitu ya. Jadi biar lebih santai gitu ya. Oke, mungkin sesuai sama topiknya yang kita angkat yaitu terkait productivity. Dan memang kayaknya nih tamu kita ini Bang Haikal ini cocok banget kalau kita ngomongin productivity. Boleh nggak lu share selama sorry, selama masa pandemi ini itu gimana kalau lu makin sibuk tapi gimana lo cara manage-nya tuh? Jujur ini mungkin kita harus ngobrol dari bulan awal tahun ya. Jadi Januari 2020 saya dan istri memutuskan untuk pindah rumah. Kita baru selesai beli rumah di daerah Jagakarsa, jadi kita mencoba untuk lebih mandiri gitu, nggak tergantung sama orang tua. Memang untuk kenapa ke sini karena lebih dekat sama aktivitas kita keseharian memang lebih banyak di selatan. Akhirnya mulai membangun rumah tangga, menjadi seorang kepala rumah tangga seutuhnya, bikin peraturan, istri punya pingin nata-nata rumah, pengen bikin ini, pengen bikin itu, jadi baru banyak kegiatan yang kita lakukan ketika kita pindah rumah gitu. Lalu bulan berganti, sampai akhirnya Maret kita mengetahui ada info tentang pandemi ini. Yang awalnya ini kayaknya jauh deh, nggak akan berdampak apa-apa sama kita gitu, tenang aja gitu. Tadi memang di awal saya sempat ceritakan kan saya memang ada di bidang fashion muslim. Nah, ini sebenarnya core bisnis saya gitu. Saya biasanya selama 5 tahun ini bekerja sama salah satu major department store yang hashtagnya tuh keren segala bangsa, hak segala bangsa ya, you find out lah. Jadi kerja sama mereka. Singkat cerita, karena pandemi ini dari 10 orderannya mereka itu yang mereka bisa terima hanya 2 ternyata. Terus 8 dibatalin dan 2-nya tidak dibayar. Jadi pas awal pandemi saya pikir nggak berdampak banget, nggak berdampak banyak, tapi ternyata saya salah. Ini adalah ujian terbesar saya menjadi seorang creative planner karena dampak terhadap bisnis, apalagi saya jadi CEO-nya di situ luar biasa besar. Pressure-nya tuh tinggi banget gitu. Barang itu kalau masuk ke kantor itu udah numpuk semuanya. Mending di pintu ya, ini depan pintu bahkan di garasinya tuh udah penuh dengan barang-barang gitu. Pada saat awal tuh stres ngelihatnya, bahkan karyawan juga ngeliat, manggilnya ada yang Pak, ada yang Bang, ada yang Kal, ini mau diapain barang-barangnya? Kayak mereka pun bingung gitu apa yang harus dilakukan. Dan menjadi seorang pemimpin kuncinya harus tetap waras sih dalam kondisi seperti ini. Jadi harus terus memberikan rasa optimis gitu. Jadi akhirnya saya bilang ke semuanya, kita kan udah memupuk online kita selama 4 tahun ke belakang gitu. Kayaknya kita harus memang shifting ke sana, kita fokus semuanya ke sana gitu. Jadi kita punya toko hampir di semua marketplace, kita juga punya website sendiri. Tadinya itu sekedar kayak nice to have aja gitu, bukan menjadi kita malah benar-benar fokus di situ gitu. Dan
ketika perubahan itu terjadi luar biasa sulit di awalnya karena biasanya kita menghandle orderan yang sekali order tuh ngirim langsung 20 karung, ini sekarang kita harus ngambil paket satuan, satu satu Hmm. satu 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 gitu, yang benar-benar merubah pola bisnis kita gitu. Tapi alhamdulillah anak-anak bisa menyesuaikan dengan cepat gitu, dan akhirnya kuncinya ternyata menjadi seorang pemimpin pada saat itu adalah jujur. Jadi saya jujur sama semuanya kalau perusahaan dalam kondisi yang sangat sulit, sangat berat. Jadi saya hanya bisa menggaji kalian berdasarkan pencapaian sales kalian. Jadi anggaplah target salesnya itu 10 gitu. Kalau ternyata pencapaiannya hanya 8, berarti kalian hanya digaji 80%. Kalau Oke. kalian pencapaiannya di atas 10, saya akan gaji full gitu. Di awal anak-anak agak, ya kok gitu ya, kok gitu. Oke, tapi saya kasih satu condition, saya nggak akan pecat satu pun di antara kalian. Kecuali kalian memang nggak perform ya.